hakikat kekerasan dalam perilaku masyarakat. Tindak kekerasan merupakan bagian dari perilaku manusia yang berdasar pada tingkat emosi tertentu. Perilaku ini sudah ada sejak manusia ada. Sebagai contoh, tentang tokoh-tokoh heroik yang memiliki kekuatan super untuk menumpas musuh-musuhnya dengan kekerasan dan perlawanan fisik. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa kekerasan merupakan fenomena universal karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Usianya adalah setua sejarah dan peradaban. Pendek kata, kekerasan sudah dikenal, dipraktikkan, dan ditumbuh kembangkan oleh manusia dalam setiap ruang, waktu, tahap, dan kategori. 1. Pengertian kekerasan. Kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka overt atau tertutup covert, dan baik yang bersifat menyerang ofensif atau yang bersifat bertahan defensif, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan. 2. Bentuk-bentuk kekerasan. Menurut Marsana Windu, secara sosiologis dikenal adanya dua jenis kekerasan, yaitu sebagai berikut. A. Kekerasan secara personal, yakni kekerasan yang dilakukan secara langsung. B. Kekerasan struktural, yaitu kekerasan secara tidak langsung. Artinya, bila kita berkuasa dan memiliki harta kekayaan yang melimpah, tentunya akan selalu cenderung untuk melakukan kekerasan, kecuali kalau ada hambatan yang jelas dan tegas. Sementara menurut Chinard dan Gueni membedakan jenis-jenis criminal violence kekerasan sebagai berikut. A. Pembunuhan. B. Pemerkosaan. C. Penganiayaan berat. D. Perampokan bersenjata. E. Penculikan. Kejahatan kekerasan di atas adalah dapat digolongkan kepada kejahatan kekerasan individual perseorangan. Sedangkan yang termasuk kepada kejahatan kolektif kelompok adalah perkelahian massa, perkelahian antara geng remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian. Menurut John Conard, dapat dikelompokkan ke dalam 6 kelompok, yakni sebagai berikut. A. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya. B. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan. C. Kekerasan patologis. D. Kekerasan situasional. E. Kekerasan yang tidak sengaja. F. Kekerasan institusional. G. Kekerasan birokratis. H. Kekerasan teknologi. I. Kekerasan diam. Kekerasan pertama mengkategorikan bahwa kebudayaan menganggap bahwa suatu tingkah laku kekerasan adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam suatu situasi tertentu, dan kekerasan merupakan cara hidup bagi kebudayaan tersebut. Kekerasan bentuk kedua adalah kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kejahatan, misalnya perampokan dan pemerkosaan. Menurut Jack D. Douglas dan Francis Caput Waxler, selain jenis kekerasan individu, sebagaimana dijelaskan di atas, maka kekerasan juga dapat dikatakan sebagai kekerasan kolektif, seperti misalnya perkelahian massa. Dalam kekerasan kolektif, sekelompok individu yang tergabung dalam suatu kelompok melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama. Kekerasan kolektif ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni sebagai berikut. A. Kekerasan kolektif primitif. Kekerasan kolektif primitif pada umumnya bersifat non-politis, yang ruang lingkupnya terbatas pada suatu kelompok komunitas lokal, misalnya main hakim sendiri dalam bentuk pemukulan dan penganiayaan lain ketika seseorang tersangka pelaku kejahatan tertangkap di wilayah tersebut. B. Kekerasan kolektif reaksioner. Kekerasan kolektif reaksioner biasanya merupakan reaksi terhadap penguasa. C. Kekerasan kolektif modern. Kekerasan kolektif modern yakni kekerasan untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisasi
dengan baik. 3 faktor penyebab kekerasan. Makanya, tindakan kekerasan di Indonesia akhir-akhir ini merupakan masalah bangsa yang cukup mengkhawatirkan karena kasus-kasus kekerasan yang terjadi dewasa ini telah menjerat sendi-sendi kehidupan bangsa. Berikut ini beberapa faktor penyebab kekerasan di Indonesia. A. Faktor individual. Perilaku kekerasan selalu berawal dari perilaku individu. Faktor penyebab perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor yang bersifat sosial antara lain konflik rumah tangga, faktor budaya, dan faktor media massa. Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh individu adalah agresivitas yang dilakukan oleh individu secara sendirian, baik secara spontan maupun direncanakan, dan perilaku kekerasan yang dilakukan secara bersama atau kelompok. B. Faktor kelompok. Seorang individu pasti memiliki kecenderungan untuk membentuk suatu kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, atau etik. Benturan antara identitas kelompok yang berbeda sering menjadi penyebab kekerasan.